Selamat pagi. Hi everyone, geng duet. Mari kita berkumpul. Coba kita merapat pagi hari ini di TikTok. Dinyalakan TikToknya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi kalau Dave Hendrik dan Iwet Ramadan sudah siap untuk menyapa teman-teman melalui kanal TikTok kita. Kita akan kembali berbagi cerita setiap pagi. Duet siaran pagi adalah streaming siaran pagi pertama di TikTok. Istimewa banget hari ini seiring dengan matahari pagi yang begitu cerah di Jakarta. Akhirnya setelah 3 hari mendung, 3 hari itu agak melo gitu ya. Karena langitnya abu-abu hari ini cerah ceria, jadi hopefully it brings a smile ke teman-teman hari ini. Kalau di Solo, tadi di Banyuwangi, semoga juga mataharinya cerah ya. Semoga rata ya di seluruh Indonesia hari ini cerah ya. Yes, oke. Nah, jangan lupa ketika teman-teman menikmati siaran pagi kita, sesekali di tap-tap, boleh di-share komentar konten ini ke teman-temannya. Oh, Bojonegoro mendung. Di-share ke teman-temannya, siapa tahu ada yang belum pernah nonton duet siaran pagi. Jadi semakin banyak viewer dan acara kita di TikTok ini semakin menjangkau lebih banyak penonton baru gitu ya. Yes. Kalau teman-teman perhatiin ya, kita sesuai dengan request tuh di account-nya Duet With, kita udah masukin showcase minyak wangi aku. Showcase minyak wangi aku, Joie de Vivre, aku kasih lihat boxnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat di showcase-nya Duet With. So, jadi kalau ada yang ketinggalan, gimana sih? Belum mendapatkan ini, nah teman-teman bisa mampir ke showcase-nya Duet siaran pagi di TikTok nih, tinggal dibuka showcase-nya, terus ada kalau teman-teman penasaran dengan perfume kolaborasi aku ini, teman-teman bisa langsung melakukan pembelian di situ, ya. Reviewnya, penjelasan notes-nya, semuanya ada semua di situ, ya. Teman-teman bisa lihat, kan beli perfume itu blind buy ya, kita nggak bisa cium kalau online. Nah, biasanya kita rely on deskripsi yang hadir tuh di sebentar Iwat. Deskripsi yang hadir di website kan, di TikTok Shop kan. Nah, thank God sih reviewnya cakep-cakep tuh. Dan itu reviewnya organik ya, dalam arti benar-benar review para pengguna. Mostly sih yang sudah turut membeli dan juga laporan ke DM aku adalah geng duet. So, a big thank you untuk teman-teman untuk geng duet yang sudah juga hashtag kena racun duet perfume kolaborasi aku ini. Joie de Vivre ya. It's also a great gift actually untuk diberikan ke teman-teman yang mencari kado ulang tahun buat teman-temannya loh. Iya. Tuh. Dan aku tuh suka karena di TikTok Shop itu harganya promosi terus. Paling seneng kan kalau beli barang promo terus gitu ya. Jadi kayaknya semakin tergoda gitu. Ya, ada beberapa cerita yang hari ini Iwet sudah hadir. Mana akan kita bagikan ke teman-teman yang sudah merapat di TikTok Duet With kita. Jangan lupa juga di-follow account Duet With gitu supaya teman-teman tahu ya, selain di-follow account-nya Iwet, account-nya Dave Hendrik, tapi juga di-follow account-nya Duet With supaya teman-teman mendapatkan notifikasi kalau kita sudah muncul live gitu. Hai, selamat pagi. Halo. Ih, kakehan gaya, kayak pemain musikal. Eh, kok jadi pemain musikal? Kan kemarin kita habis ngebahas pemain musikal. Ovi sama Taufannya DM. Iya, DM. Apa tuh? Posting. mention. Mention. Ternyata gue udah pernah nge-MC sama Ovi. Iya, harusnya sih. Iya. Iya kan? Dia tuh MC.
Lucu Iya. dia. Ya Allah. Bener-bener deh. Cekokom. Tapi ya, satu hal soal musikal itu, mereka tuh kan live ya, Bo. Iya dong. Mereka live kan? Mereka live, bukan taping, bukan apa segala macam, baik nyanyinya maupun adegannya. Sehingga mereka tuh bisa, dan mereka kan show-nya panjang kan, 20 Juni sampai 13 Juli kalau buat musikal Keluarga Cemara. Jadi mereka tuh bisa selipin bercandaan-bercandaan yang lagi trending di dalam skripnya, tau nggak lo? Jadi kayak misalnya show hari Senin sama show hari Jumat bisa beda tuh. Bisa jadi bercandaannya beda ya. Beda, tergantung gimana moodnya si pemain aja. Dia mau ngapain gitu. Kan serunya nonton live performances itu kan seperti itu ya. Iya, kayak ada satu tokoh namanya Asep Bisep gitu ya. Asep Bisep ya. Asep Bisep. Muscle Mary. Muscle Mary ditaksir sama Ovi. Nah, lu pikir deh tuh gimana? Kerap terjadi kan ya. Nah, si Asep Bisep ini tuh bukan suka, tapi ada beberapa line-nya tuh yang kayak dia lagi begini gitu ya. Menyala bisepku, serot, tercium dari aroma bisep tercium dari ratusan kilometer gitu. Kan itu kan bercandaan-bercandaan yang di digital banget gitu kan. Itu orang-orang pada ketawa gitu. Iya. So, go watch it sekali lagi buat teman-teman yang belum punya agenda bersama anak-anak di libur anak-anak sekolah ini. Nonton Keluarga Cemara di Artpreneur. Tunggu bentar ya, kok gue nggak dengar suara gue sih? Cek. Ini sambil Dave ngecek ininya. PHT bilang ini, Muscle Mary bahasa YTTA. Iya, YTTA banget. Menurut gue ya, ini ngomongin itu ya, YTTA. Kayaknya kita juga harus udah mulai belajar untuk memilah dan memilih bercandaan online deh. Karena itu didikan yang nggak baik yang bisa ditiru orang juga yang nggak paham. You know? Kayak Muscle Mary itu masih neutral lah gitu ya. Remember beberapa waktu lalu lu tersinggung dengan komentar orang ketika kita muncul di acara televisi gitu. Kan itu kan slang slur bercandaan yang people toss it freely banget di sosial media kan. BOTI. Iya gitu. Gue tuh cuman mau beberapa hari gue udah kepikiran pengen ngomong tapi lupa. Nah sekarang gue inget. Gue tuh cuman mau bilang, boleh gak sih kita berhenti itu merendahkan keadaan, situasi, peran, apa ya, penggambaran yang tepat. Buat apa sih merendahkan itu, buat apa gitu. Dan ini juga sekaligus ajakan ya, boleh gak sih gitu ya, buat mereka yang ada dalam komunitas itu, jangan lo yang justru mendidik orang-orang yang nggak tahu jadi tahu gitu, yang bikin konten ngebecandain gitu, mana nih please don't. One, I find it very degrading. Itu tuh sangat merendahkan loh. Like gitu, why gitu? Orang yang nggak tahu jadi penasaran, orang yang tidak masuk dalam komunitas itu, kenapa? Apa sih maksudnya? Orang yang masuk dalam komunitas itu merasa tersinggung. It's very degrading gitu. Why? Stop it. Iya. Ya, tapi susah sih menurut gue. Tapi ya, gue setuju. Gitu. Cheers. Cheers. Gue tuh abis ngerjain deck. Jadi tadi makanya gue telat. Terus gue belum bikin kopi. Lu boleh ngomong sebentar nggak? Gue mau ambil kopi gue. Takut dimarahin. Nanti dibilang, lu tuh nggak ready ya? Lu tuh bangun jam berapa sih pagi ini? Gue takut gitu. Boleh ya? Boleh. Boleh tes market sematkan keranjang kuning Joa David nggak sih sambil lu bikin kopi? Boleh dong. Kita coba ya. Ini adalah sebuah barter ya. Gue nyiapin kopi, lo sematkan keranjang kuning ya. Terus gini, bentar deh. Ini katanya ngambil cangkir, kok sambil nyuci piring? Gimana sih maksudnya nih? Sama gue tuh sebenarnya mau nanya ya.
Apa tuh yang lo mau tanya? Nih gue sambil sambil dengerin lo ya. Ntar ya. Apa yang lo mau tanya? Mengenai, nah nih tuh, udah bisa akunnya Bisa? itu. Bisa. Sungguh? Iya, udah bisa keranjang kuning aja. Yeay. Berarti teman-teman geng duet langsung aja. Kedengeran nggak sih air gue? Kedengeran pasti ya. Kan Pasti. sensitif banget nih mic kita ya. Teman-teman langsung dicek keranjang kuningnya untuk bisa mendapatkan kolaborasi terbaru, bukan terbaru, kolaborasi Alt Perfumery dengan Dave Hendrik Joie de Vivre. Gitu kan? Iya. Bener nggak sih? Betul. Mana sih keranjang kuningnya? Udah ada ternyata tuh. Tuh. Di Nah, gue mana? nggak tahu. Kalau kita sebagai kreator, kita cuma Oh, lihat ada. di bawah. Ada. Pojok kiri bawah coba gue klik. Katanya dia bilang, oh iya benar. Udah bisa. Udah ada 4 orang yang masukin ke cart. Jadi kita sambil ngobrol, boleh deh kita pajang aja di sini ya. Jadi sekali lagi teman-teman kalau penasaran sama Joie de Vivre, dilihat reviewnya, penjelasannya di TikTok Shop, kemudian nikmati harga promosinya, dibaca reviewnya ya guys ya. Ada yang bilang dapat 157. Gue tuh mau nanya ini, Wet. Apa tuh? Kan kita berdua menggunakan mikrofon yang sama ya. Lu tuh ini kok suara lu tuh jauh lebih bulat daripada suara gue. Suara gue tuh gue denger kemarin dari uploadan TikTok Duet With, gue tuh lebih cempreng. Sementara we are both using the same microphone, right? Kalau gue nggak salah, konten yang diupload sama Hana tuh dicepetin sedikit pace-nya. Iya, walaupun dicepetin suara gue tuh jauh lebih lu tuh lebih bulat. Atau mungkin suaranya yang jadi problem? Pertanyaan aku adalah, kan di mikrofon ini tuh ada 2 opsi. Enggak sih? Lu dua lampunya nyala? Nyala 2 lampunya. 2 lampu nyala itu kan sebagai tanda bahwa dia nyala. Oh ya wis. Nyala. Ya, Tuh. ya wis lah. Jadi apanya berarti kalau gitu yang salah? Bawaan orok kali. Masa iya sih lu jadi lebih cempreng? Iya. Perasaan enggak deh kayaknya. Kalau dari pemantauan gue, mungkin memang jenis suaranya. Iya, Iwa tuh lebih ke bass, gue tuh lebih ke sopran gitu ya. Enggak juga sih sebenarnya. Lo tahu kan, dulu itu suara gue juga jadi problem waktu gue siaran. Sampai gue di grounded. Tapi sekarang lu kayak very deep gitu, very dalam. Atau udah saatnya untuk lo mungkin latihan vokal. Dulu tuh gue inget banget ya, salah satu cara untuk membuat suara gue lebih bulat dan lebih dalam itu adalah dengan humming. Tiap pagi gue lakuin. Oh ya. Iya, kan itu yang gue dilempar kaset. Nah itu suara perut lu lagi humming. Ya, ini gue pakai suara humming gue. Begini nih. Coba. Jatuhnya kayak lagi BAB. Astaga, Iwet, kamu dapat salam. Dari siapa? Hampir lupa. Dari siapa? Jadi, kemarin aku pergi syuting Brunch with Dave. Kok lu tahu? Coba apa? Enggak, bukan. Sorry. Sebelum Brunch with Dave, sebelum ini. Settingan ini kali ya. Kan kalau gue nggak pakai settingan yang ambience gue bisa dengar, gue bisa dengar suara gue. Oh. Kalau gue nggak pakai bener-bener yang noise cancelling. Jadi noise cancellingnya gue nyalain. Oh. Nggak tahu ya, mungkin atau tidak, nggak tahu. Lu ngedenger suara gue nya gimana? Feeling aja. Suara lu pribadi? Iya, masih kedengeran tapi memang tidak jelas suara gue pribadi. Gue nggak kayak penyiar radio yang gue bisa dengar suara gue di earphone gue nggak bisa.
Coba ya. Nah, ini Mm-mm. gue nggak dengar suara gue sendiri nih di earphone. Mm-mm. Nah, coba aja. Nanti kita cek kayak apa tuh hasilnya. Gimana teman-teman? Lebih oke nggak suaranya Dave? Coba lo ngomong, ceritain yang tadi. Yuk. Oh, jadinya beda memang. Nah, Tapi kata Wadon sama. Sama apa beda? gimana nih? Kita mau 1 jam ngebahas masalah suara ini atau gimana? Beda, Kak. Oh. Nah, itu David. Oh, atau lu pakai noise cancelling juga pakai ini deh, Ruing nggak mau ya? Ya nanti suara gue cempreng juga dong. Ya biar kita ketemu di cempreng. Enggak mau gue. Gue udah trauma dilempar kaset, ntar gue disuruh berhenti live TikTok perkara suara gue cempreng. Silakan. Bodoh, gue nggak bisa. Anyway, ya udah diterima aja keberbedaan kita ya. Anyway, kemarin gue ke Senayan City syuting Brunch with Dave. Terus gue pas lagi mau pulang, on the way pulang di eskalator, gue ngeliat ada yang dadah-dadah, terus dia nyamperin gue. Ega Dali. Mbak Ega. Terus udah gitu? Jadi dia we hug, we kiss, terus kita ngobrol, terus dia nanya, ada waktu nggak sebentar? Ada Mbak, gitu. Aku udah tinggal mau pulang kok, gitu ya. Terus dia nanya 2 hal. Kan beberapa waktu lalu, yang pertama, beberapa waktu lalu dia kirimin nastar. Betul. Nastar gede-gede gitu kan. Terus dia nanya, enak nggak? Gue gini, enak. Aduh, Mas Iwet makan nggak ya? Nah, gue gini, makan nggak ya? Dia kan nggak suka manis. Gue gini, makan kok. Gue soalnya sempet nanya, si Iwet bilang dia makan. Itu nastarnya gede banget ya. Itu tuh kayak nastar orang Manado. Orang Manado kan kalau bikin nastar segede gitu, Wet. Iya. Karena apa? Karena males. Dulu kata emak gue, ngapain bikin kecil-kecil? Repot, bikin aja yang gede. At least that's how my mother gitu. Jadi senangnya bikin nastar tuh segede-gede gini gitu, biar kenyang. Jadi nggak mesti makan banyak. Dan nastarnya enak. Terus I find it very cute. Mbak Ega tuh bilang gini, aku tuh beberapa waktu lalu nonton kalian siaran. Terus dia bilang gitu, aku punya ide. Aku mau ajak Mas Iwet atau Mbak Wati, kalau Mas Dave kan nggak bisa diajak meeting. Jadi aku mau ajak siapalah, terserah kalian atur ya. Gitu. Oh iya Mbak, aku gitu. Wah serius nih. Aku punya ide gimana kalian bisa cari duit. Aku mau kenalin klien ke kalian. Boleh nggak? Gitu. Jadi nanti aku kontak Mbak Wati atau Mas Iwet ya. Gue gini, Mbak Ega, thank you. Soalnya kan kamu bilang gitu, kamu ditegur Iwet, Dave, kita buang duit melulu, kita harus mulai cari duit. Jadi aku tiba-tiba kepikiran loh, Dave, gitu. Terus aku punya ide, aku mau kenalin klien ya ke kalian ya, biar kalian segera punya uang. Terus gue bilang, aduh Mbak Ega, aduh thank you so much. Gitu. Aku nggak tahu ya ini kejadian apa enggak, tapi dicoba aja dulu ya gitu. Iya. Ini produknya tuh nggak usah gue spill di sini. Produknya tuh ada ini. Yang ini tuh nggak bisa. Yang ini tuh kayaknya bisa ya. Aku pernah kerja di sini nih. Nah ini nanti aku kenalin ya. Kayak keluarganya Dese, Bo. Oh gitu. Anaknya di samping cuma tawa-tawa aja. Soalnya pokoknya aku tuh pengen dukung supaya kalian nggak berhenti siaran, nggak berhenti bikin podcast ya. Ini yang aku bisa. Gue gini, aduh Mbak, ya. Walaupun ini nggak kejadian, tapi you mention us in your prayers aja, aku tuh udah happy. Iya, enggak. Tapi emang harus. Duit itu harus dicari. Dan lo tau apa, Iwet? Get this. Tadinya tuh sempat menyesali. Ya, gue gini, aduh, gue terlalu jujur gak sih di siaran gitu ya. Tapi, gue ngobrol. Pada bilang, Mbak Ega, aku juga butuh duit, Mbak Ega, aku juga butuh duit. She is so sweet. Tapi Iwet, did you know, ini kembali menegaskan omongan yang gue baca di buku yang udah pernah gue bahas. Mintalah maka kamu akan diberi. Ya kan? The gap between your goal and reality, your dream and reality is asking.
Betul. Nah, rupanya dengan gue berbagi kebutuhan kita saat siaran secara jujur dan apa adanya, banyak Heeh. loh Iwet, geng duet yang reach out ke Mbak Wati bilang, Mbak Wati, kayaknya kantor aku bisa kerjasama deh. Aku boleh nanya-nanya nggak? Duh, aku mau ikutan support boleh ya Mbak Wati? Gitu, Nek. Jadi gue gini, oh Bu, Tuhan, aduh ini thank you ya. jatuhnya jadi kayak kita bisa.com ya ini. Tapi kita nggak ngemis loh. Kita cuman we are kalau ibarat gue mau nanya lu kerja ya, kalau kalau lu kan pernah kerja di media, kalau ini loh Beb, kalau aku tuh kalau Ada yang bilang kok jadinya kasihan ya. heh nggak, Eh, kayak ini, eh, mintalah maka kau akan diberi. eh, Kayak kalau di media tuh kan ada acara dulu tuh di mana web eh, ngumpulin klien, ngumpulin agency, terus media nanti kasih tahu ke klien, iya, ini iya, loh kita tuh jualannya ini, produk kita ini lo kalau iya, adlibs, bisa placement, bisa ini, siapa tahu iya, kalian punya kebutuhan kita bisa bantu. Nah, anggap aja kita melakukan itu online. Gathering klien katanya, media day. Apa tuh? Apa namanya? Hah? iya, 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 Gathering. marketing Market gathering. Eh, marketing eh, gathering. Jadi eh, setelah gue pikir gini, ya udahlah, jadi kata Mbak Oti, nggak apa-apa lah, kita mah apa adanya aja. Kita nggak ngemis yang berlebihan. It is what it is. That's true. jadi kayak sinetron Hidayah ya ini. Aduh, gue terharu tapi agak tengsin, tapi lo ngerti nggak? Kayak, aduh baik banget, tapi kok kayak agak tersentuh ya pride gue, tapi kok baik gitu. Tapi sorry ya, ini aku lagi coba untuk cerna dulu nih. Ini Iya, tuh iya. jenis perasaan apa baru buat aku soalnya. Silahkan. Silahkan. Aku belum pernah kayak gini seumur hidupku, guys. Iya, ya nggak apa-apa. Kalau gue Iya. tuh, wah, Aduh. nggak tahu kenapa ya. Kayaknya kalau kalau di TikTok tuh gue udah nggak punya pride kali ya. Udah hancur berantakan di lantai, say, pride gue. Enggak. Maksud gue gini, ini adalah sebuah cara yang belum pernah gue coba. Iya kan? Maksud gue, kan kalau cara jualan tuh ada hard sell, ada soft sell ya. Kan gitu ya. Kalau hard sell tuh yang udah jelas gitu, yang bilang, ayo dong pasang iklan di kita, ayo langsung build in, adlibs, apa itu kan hard sell ya. Kalau soft sell tuh kan cerita gitu, cerita apa-apa, terus nanti iya nih kayak mangkok ini begini mangkok mak ini begini. Nah, kalau misalnya mau dipromosiin bisa juga pakai duet live pagi gitu kan ya, itu kan soft sell ya. Nah, kalau kita nih ada campuran jual derita dikit ya, terus ada soft sell-nya juga, belum pernah ada loh. Lah, kan kata lo konten anak muda zaman sekarang direct aja. Nah, itu cocok sama gue. Gue kan dalam Iya, komunikasi iya, iya. gue gak ada kayak kalau lo pernah jadi gebetan gue ya lo pasti Iya. pernah lah ya. Iya, iya, Gue tuh iya. gak bisa, kan gue udah pernah bilang gue gak suka ngobrol ngalor ngidul. Gue tuh very direct. Setelah 2-3 kali ketemu, Iya, iya, iya. lu suka nggak sama gue? Suka sih, tapi kayaknya lu bukan tipe gue. Oh ya udah, kalau gitu gue nggak mau buang-buang waktu. Ngapain kita paksain gitu? Misalnya, Iya, suka iya, sih, iya. tapi aku mau coba dulu. Oke, mau coba berapa lama nih gitu. Gue kan nggak suka yang ya udah di maintain aja gitu. Gue nggak bisa gitu. Kita yang jelas Iya. aja nih Beb, jangan sampai gue buang-buang waktu gitu. Jadi ya, Oke, oke. thank you so much. Oke. Aduh, ada-ada aja. Oke lah, nanti kita pikir-pikir dulu. Iya, jadi aku akan menutup ini. Mohon maaf kalau teman-teman melihat bahwa kita menjual derita. Enggak menjual derita. Tapi kita berterima kasih untuk bentuk dukungan dari geng duet. Thank you so much. It's a wrap. Iya, iya. Oh, belum it's a wrap. Jadi kalau teman-teman punya calon klien yang bisa bekerja sama-sama kami, hubungi ibu kos kami, Mbak Wati, sesuai dengan animasi digital yang sudah dibuat oleh geng duet yang foto kami muncul di kaleng biskuit Kongguan. Ya Allah, ya.
Ya, ya, ya. Ini tuh emang 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 gue sama Dave tuh ini ya kayak kayak betul-betul 180 derajat tuh berbeda gitu ya. Jadi kutub utara kutub selatan gitu. Sementara gue nggak ngerti ya, tapi lu tuh juga sebenarnya pakai aturan gitu. Tapi kok di satu sisi lu tuh ambiar banget gitu. Ya, gimana ya? Kayak maksud gue kita tuh sama tapi beda gitu. Ngerti nggak sih? Ngerti banget. Ngerti ya. Maksud gue, lu kan juga terstruktur gitu ya. Terus semua terus Mm-mm. pakai aturan, urutan gitu ya. Itu Iya. sama kita di situ. Tapi lu tuh kayak nggak mungkin gue lakuin gitu. Iya, iya, Lu iya ngerti banget. nggak? Iya, Ya, ya, heeh, iya, ya, udah nggak apa-apa sih tapi iya, iya. ini gue Jadi, keringetan loh. iya. Jadi mungkin kayak sa- sama-sama LC tapi satu di karaoke, satu di lampu merah gitu kali. Ya, ingat iPhone-nya. Iya, 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 iya. Tapi kontras bedanya tapi sama. Bingung nggak lo? Itu menurut gue sebuah kombinasi yang unik loh. Sama tapi kontras gitu kayak mereka tuh setipe tapi beda banget loh ini dua orang ini gitu. Iya, what is what gitu. Oh, ada Iya. istilahnya namanya twin flame. Ada Oh, lagi. twin flame. Apa lagi itu twin flame? Ya sama tapi beda itu kali ya. Ya, kayak kayak itu nggak mungkin terucap gitu dari mulut gue, tapi kalau dari Dave tuh mungkin bisa. Tapi Iya, pada dasarnya kita on groundnya tuh basicnya sama gitu. kayak gini ya, kayak gini ya. Ini Menarik loh ini. speaking of LC gitu ya. Lu Uh-uh. terpapar gak sih semalam? Gue nge-love gitu, terus gue komentar, tapi komentar gue dibatasi dalam Mm-mm. postingan tersebut. Gue tersentuh loh. Jadi gue ngeliat video gitu ya, Wet. Aku Mm-mm. nggak tahu itu di Jakarta atau di luar kota gitu ya. Jadi Ah, berkumpullah eh eh, lady companion sama boy uh-uh. companion gitu. Uh-uh. Sebelum Uh-uh. mereka mulai kerja, mereka udah pakai baju kerjanya gitu ya, Wet. Kayaknya bukan Mm-mm. masaser apa-apa gitu. Soalnya udah pakai Mm-mm. kimono, pakai baju yang cukup seksi gitu. Jadi sebelum mereka bertugas, Wet, berdoa dulu, berkumpul di ruangan, terus Mm. berdoa, ada yang mimpin. Kita berdoa dulu Mm-mm. ya sebelum mulai gitu. Terus tuh di komentarnya tuh di bash gitu. Pekerjaan lu tuh pekerjaan ya nggak halal, Iya, pekerjaan lu iya, tuh begitu. iya, Ngapain lu iya. berdoa dulu? Apa yang lu kerjakan tuh nggak akan menjadi berkat. Begitu-begitu loh. Gue tuh ngeliatnya gini, no, it's not. Yang Hmm. mereka kerjakan itu ya it's hanya pekerjaan aja. Terlepas dari menurut kacamata kita benar apa enggak, di mata mereka itu itu terbaik yang mereka tahu gitu. Dan who are we to judge bahwa mereka nggak boleh berdoa sebelum mereka kerja, ya nggak sih? Iya, iya, setuju. Doa mah doa aja, guys. Masalah pekerjaan apa yang mereka lakukan itu adalah urusan mereka sama Tuhan. Ya dua-duanya urusan mereka sama Tuhan sih menurut gue. Kita nggak berhak untuk bisa ngejudge karena balik lagi hakim tertinggi di dalam kehidupan ini adalah Tuhan yang Maha Esa gitu. Jadi gue seneng loh, gue ngelihat konten itu malam-malam terus gue gini, aduh, gue nggak boleh kalah nih dengan semangat mereka gitu. Maksudnya Iya, iya, mendasari segala sesuatu di dalam doa gitu. iya. Pingin balik lagi ya jadi LC ya kayaknya ya. Maaf. Tapi lo bisa melihat kan gue berbakat ya kalau gue jadi. Ada. Iya kan? Enggak. Lu nggak bisa. Lu nggak bisa. Nggak bisa lo. Lu judes. Tapi kan gue senang dandan, jiwa melayani gue tuh Sorry. kuat. Sorry. Nggak cukup cuman seneng dandan. Iya Nggak sih. cukup. Nggak bisa ya. Itu begitu lo keluar dari kamar tuh lo udah nggak boleh cemberut. Coba lo pikir ya. Lo inget-inget lo jalan turun di apartemen lo itu, masuk ke lobi, coba lo ngaca ya. Lo maminya bisa. Ya boleh deh. Bagian ngurus schedule. Gitu bisa lo kalau kayak gitu ya.
Lu perhatiin gak sih gue agak sedikit lebih cheerful hari ini? Iya, gue udah lihat lu kemarin abis fisioterapi. Geng duet tuh yang punya. Ah, sumpah? Iya, Ditawarin? suami istri. Lu gak percaya banget kayaknya kalau gue bayar ya. Tapi emang Nggak, maksud gratis. gue bukan bayarnya. Mereka DM, aku bisa bantuin kamu untuk begini Iya. gitu. Jadi, nih gue Oke. ceritain ya. Hebat nih geng duet. Itu yang punya Pasutri geng duet. Namanya Ami. Nama tempatnya Visiofix di Kemang. Kemang 88. Jadi, mereka Ami ini penonton duet. Terus dia ingat kan dulu waktu kapan itu kita pernah back pain. Ingat nggak? Yang gue bilang, aduh, gue back pain. Terus kemarin gue salah ini. Dia begitu nonton gue back pain, dia tuh udah ngebatin. Kalau nanti tempat fisioterapi gue buka, gue mau reach out nih ke Dave. Ami ini mantan penyiar, dulu news anchor. News Ami anchor. Ting poho. Dia temennya Ajang Kamaratih Prencong. Aduh siapa? Ajang. Ajang. Ami Ajang. Oke, terus angkatan kali ya. Temennya Michael Chandra juga berarti. Iya, di situ. Terus kayaknya dia udah tajir, udah nggak perlu kerja. I don't know lah ya. Pokoknya pokoknya dia udah nggak kerja lah. Gue juga nggak nanya. Terus lu filter dikit nggak sih kalau ngomong? Boleh nggak? Dia tinggalnya di Kemang, Wet. Kalau bukan orang kaya nggak mungkin. Ya, tapi nggak usah diumbar. Dia punya fisioterapi aja, dia orang kaya. Orang udah tahu. Oke, noted. Nah. Oh my God, gila. Terus, ya. Aduh, parah banget deh. Terus? Get this. Ami jangan marah ya. Terus gini, dia itu dulu juga back pain, Wet, bertahun-tahun. Terus dia melakukan terapi ini, terus sembuh selama 5 bulan. Terus suaminya bilang, kamu nggak mau bikin klinik fisioterapi aja? Banyak loh yang back pain kayak kamu. Terus dia bikin lah. Terus dia nonton siaran kita. Jadi dia reach out to me. Dia kan nggak main sosial media. Dia pakai account-nya si Visiofix itu. Mas Dave, mau nggak sih? Kamu nggak perlu post. Kamu sama Om Iwet, kalian nggak perlu posting. Kalian nggak ada beban. Bukan endorsement. Aku purely pengen kalian sembuh. Gitu. Jadi kemarin gue pikir, pas nih gue lagi salah bantal, gue kesana. Terus gue bilang gini, tapi back pain aku tuh nggak lagi kambuh. Ini ilmu baru nih. Jadi ternyata, Iwet, back pain kita itu justru bisa diterapi saat dia sedang tidak kambuh. Betul. Supaya, gue baru tahu, gue pikir tuh tunggu kambuh dulu baru bisa diterapi. Betul. Enggak, ternyata. Jadi ibarat kata tuh harus ada maintenance-nya supaya dia tidak kambuh, gitu ya. Betul, yang dikuatkan itu otot-ototnya supaya dia sama sekali nggak kambuh, gitu, Nek. Terus dia bilang nggak kenapa lo back pain itu sebenarnya? Kita udah sama-sama tahu lah penyebab back pain. Kalau gue kan bulging disc. Bulging disc. Oh, ada pembengkakan. Oh, gitu. Sama. Itu kenapa pembengkakannya? Karena apa bengkaknya? Biasa, 2 hal. Ya, Satu. ini kan gue udah lama, udah 15 tahunan. Satu, karena aging. 2, salah bergerak yang menahun. Oh, cara berdiri yang salah ya. Kebanyakan pakai cara duduk, kebanyakan pakai sepatu hak tahu ya. Iya, salah gaya, salah ngangkat, pakai tas selalu di kanan, jadi kanan lebih aktif. Sama, lu perhatiin deh, gue tuh kan mantan model ya, gue kalau berdiri tuh selalu bertumpu di kanan, Wet. Jadi gue tuh selalu gitu. Jadi gue tuh selalu mengsel ke kanan. Ngerti gak lo? Sama gue tuh kalau duduk ya, itu selalu begitu. Iya, selalu bertumpu di kanan. Memang itu salah bergerak yang menahun.
Oh, oke. Sehingga akhirnya terjadilah tuh si bulging itu, gitu ya. Betul, Iya. betul. Bener Cecilia, mantan model rentan cedera ya, betul. Makanya kalau mau hire model jangan pelit-pelit. Kenapa? Karena pekerjaan mereka itu berbahaya. Oh, oke. Karena mereka harus menyisihkan uang untuk masa depan buat membayar fisioterapi back pain ya. Betul. Lah, sama kayak ini temen gue juga ya. Ini pengalaman Irwan Riyadi sama Doni Lim. Mereka bulgingnya di mana coba? Ini Di dari mana? sana profesi. Leher. Karena make upin. Karena dia begini terus satu sisi terus bertahun-tahun. Ya. Mungkin itu sebabnya Ibu Mia. Lo tau kan Ibu Mia yang make upin Maya Estianti? Bu Mia. Bu Mia tahu, Bu Miau. Bu Miao. Dia kan kalau make up, BCL juga tuh. iya, dia kan kalau make up duduk berhadap-hadapan pakai kursi kayak orang ngelukis. Oke. Ya. Jadi ada beberapa profesi yang memang dengan kegiatan yang kita kerjakan menahun itu bisa menyebabkan kita cedera otot. Iya, itu tulisannya Physiofix, itu tulisannya gimana? Ada yang nanya, nama kliniknya Physiofix. Iya, lu lihat aja di postingan TikTok gue. Ya nggak perlu sekarang. Lu nggak bisa eja? Bisa. Coba. PH Visio PHI apa I apa Y ya? SIO. Coba Y-nya di mana? Y-nya di mana? Y-nya di depan apa di belakang? Kayaknya di belakang ya. Jadi PHI SY nggak enak ya Visio. Kayaknya Y-nya di depan deh. Repot banget perkara ngeja klinik. Pokoknya Visio bahasa Inggris sama Fix kayak lagu Coldplay, Fix You digabungin jadi satu. Emosi lagi. Awas, ntar ketarik lagi. Nah, itu udah banyak gerak loh. Lu tari maengket tiba-tiba gitu. Udah gitu, fisioterapis gue namanya Audrey. Aduh, capek banget. Hai, fisioterapis gue namanya Audi. Terapisnya Audi. Audi. Laki perempuan Audi tuh. Audi perempuan. Terus. Terus. Ini apa kita nyebutnya hijab babes. Hijab babes. Terus. Mereka tidak dipanggil sebagai dokter ya, walaupun kuliahnya rupanya S1 promotional content irrelevant. Oke. Jangan terlalu banyak nyebut nama itu. Itu lo tuh. Kotak lo. Cabut aja ya. Enggak, bukan keranjang kuning ya, kotaknya. Enggak. Kotaknya tidur. Harus. Banyak banget urusan. Aku mau say hi sama Audi. Hai Audi, oke. Dia adalah terapis gue yang geng 2. Itu kan daerahnya di Kemang ya, Wet. Dia tinggalnya di mana? Kelapa Gading. Dia bilang, Kak, aku tuh suka nontonin loh live TikTok kakak. Aku tuh tersentuh, aku nonton berulang-ulang yang kakak wawancara Dito. Dito ini apa namanya, Dito percussion. Dito tukang gendang. Dito gue gini. Apa yang kamu suka dengan obrolan kita di TikTok sama Dito? Kok bisa ya masih muda gitu udah financial freedom? Gimana ya caranya kira-kira? Aku pengen deh begitu juga. Begini, pasti banyak ya anak-anak muda serupa dengan Audi gitu yang punya keinginan pengen segera meraih financial freedom. Ya kan?
gue mau bahas soal financial freedom. Pas banget nih. Kemarin tuh kita abis meeting kan sama Tiara, Medika segala, sama Hana, Mbawati juga. Terus udah gitu, oh ada Rachel juga kemarin. Kita ngebahas soal financial freedom juga lintas generasi. Kalau dari obrolan kemarin, nah ini gue mau ngetes nih, bener apa enggak nih si analisanya anak-anak. Financial freedom itu ingin dicapai oleh hanya oleh milenial. Oh gitu. Nah makanya gue mau cek. Coba sekarang di sini ada yang Gen Z nggak yang nonton kita? Gue pengen tahu nih. Karena analisanya adalah kalau Gen Z itu nggak ngejar financial freedom, Bo. Oh. Mereka mengejar kesejahteraan dirinya. Bukan financial freedom yang mereka kejar. Jadi makanya itu sebabnya muncul kan anak Gen Z nggak mau beli rumah, anak Gen Z nggak mau beli mobil. Karena sebenarnya yang mereka kejar itu adalah, gue tahu nih beli rumah tuh mahal banget. Kayaknya nggak nyampe nih kalau misalnya gue kejar untuk beli rumah. Karena mereka tuh udah kayak apa ya, building their wall gitu loh. Daripada gue kena mental ngejar untuk punya rumah, mendingan ya udah gue penuhi kebutuhan untuk hari ini gitu. Ini balik lagi ini bukan sebuah kesimpulan loh, belum menjadi sebuah kesimpulan, masih sebuah analisa. Makanya gue mau tanya, lebih realistis, bener nggak kalau Gen Z itu seperti itu? Sementara yang ngejar untuk jadi financial freedom, gue pingin umur 45 begini, gue ini pingin umur 50 begini, itu adalah milenial. Jadi kalau milenial tuh lebih ambisius, lebih ngejar yang kayak, oke, gue harus punya runtutan nih untuk hidup gue. Gue harus punya goal. Makanya kena quarter life crisis, kena midlife crisis, dikit-dikit mikirin gue udah umur segini kok gue belum nyampe apa-apa. Sementara kalau Gen Z tuh kayak, bentar, lo mau kayak gitu, ya udah lo aja. Gue enggak. Gue enggak. I want gitu. I know what I want. I know what I need. Ya gue nggak tahu ya, masalah need mungkin kadang-kadang masih saru di umur segitu. Tapi kalau want tuh jelas gitu. Gue maunya begini. Gue maunya hidup gue tenang. Gitu. Bicara mengenai keinginan untuk memiliki rumah ya. Gue kemarin dengar di radio. Aku lupa loh radio apa. Sorry Dave, radio nanti gue ingetin. Lo lagi mau ngomong radio. Dia bilang katanya ada yang bilang nih, bukan financial freedom kalau Sal bilang. Financial comfortable. Pas butuh, pas ada. Mungkin tepatnya, benar nggak tuh ada Moza ya? Grammatical yang tepat adalah financially comfortable. Karena kan itu kan sifat. Iya. Oh, Moza langsung ralat. Enggak, itu gue nanya Moza, benar nggak sih Moza ralatan? Iya. Oke, lanjut. Financially comfortable. Radio, silakan. Kenapa? Lu tadi mau cerita. Oh iya, bicara. Allahu Akbar. Bukan, maksudnya gini. Kan kita juga udah sering dengar dan baca ya gitu bahwa mungkin juga kenapa milenial dan Gen Z itu sekarang udah nggak pengen beli rumah. Gen Z nyambung. Salah, bukan milenial masih pingin. Gen Z. Tapi banyak milenial yang belum mampu beli rumah kan. Betul. Karena kan harga tanah, harga rumah di kita tuh mahal banget. Terus makanya sekarang kita lihat kan banyak ditawarkan yang dipasarkan sebagai rumah milenial. Lu seperti banyak banget sekarang semua developer bikin rumah milenial dengan promo yang untuk keluarga muda, anak milenial. Rumahnya tuh kecil-kecil. Yang kalau anak sekarang bilang gila ini rumah kecil banget. Setelah gue lihat meter perseginya, ya segede rumah pertama gue di Bintaro. Iya. Segitu-segitu, yang harganya tuh katanya masih masuk lah di kantongnya milenial itu. Nah, gue dengar pembahasan di radio ini, ada pejabat pemerintah yang bilang begini, untuk merangsang daya beli dan juga kebutuhan anak muda, dia menggunakan kata-katanya anak muda ya. Anak muda terhadap hunian, pemerintah tuh menyiapkan hunian subsidi ya atau apa sih?
Terus anjurannya adalah diberikan banyak kemudahan supaya anak muda ini punya hunian gitu. Jadi mulai berakar di dalam society. Terus yang gue bikin, hah? Gimana caranya? Adalah himbauannya gitu. Hunian yang disiapkan oleh pemerintah ini dihimbau dibeli oleh mereka yang ingin menempati, bukan buat sarana investasi. Terus Ngerti? gue, jadi buat yang mau invest tapi disewa-sewain, ini this is not the property for you. Gitu. Nah terus tapi gue ngedengerin itu, gue ngebatin gini, gimana cara lo ngebendungnya, Po? Kalau yang beli harus yang nempatin, iya apa enggak? Gimana lo Nah, ngebendungnya? ya menarik nih. Ini juga kemarin terungkap nih di diskusinya tim. Kacau nih ya, dibilang gitu. Kenapa kacau? Gue bilang gitu. Iya, segala sesuatu ini tuh didirectnya sama boomers. Oh, Didirectnya sama boomers yang nggak ngerti. Jadi dia cuma mikir gini, ya kalau manusia itu harus punya rumah. Kita bikinin rumah, kita subsidi. Sementara si Gen Z-nya juga kayak, enggak, gue nggak butuh rumah, gue kos aja oke. Tapi dia enggak. Manusia itu dewasa harus punya rumah. Terus mereka makin gini, lo aneh bro. Oke, I got it. You got it. Ini tuh kehidupan kita itu kan masih di paling atas itu kan masih boomers ya. I got it, yeah. Masih mereka nih. Tapi merekanya as a boomers yang kemudian kita sebut sebagai dinosaurs, I'm so sorry, forgive my language. Belajar dong untuk mengerti mereka nih maunya apa. Bukan maunya lu. Nah, you know? Iya, ini kan the whole paradigma yang gini loh. Kan perempuan tuh suka gini ya. Kenapa kebijakan-kebijakan mengenai perempuan diambilnya oleh laki-laki? Tahu apa laki-laki soal perempuan? Kalau lo mau membuat kebijakan mengenai perempuan, libatkan perempuan dong di dalam memutuskan kebijakan tersebut, gitu kan? Nah, sama. Lo mengambil keputusan mengenai Gen Z, tapi yang ngambil boomers. Yang ngambil Gen X. Libatkan Gen Z-nya dong. Tanya, dia butuhnya apa? Dia mau apa enggak? How could you decide something for us while you are not us? Yang terlihat tuh ya bentuknya adalah, ini nggak cuma ngomongin pemerintah loh. Ini ngomongin semua. Semua. Yang terlihat tuh apa? Cara bicara, tone and manner language-nya, kopinya. Rumah untuk milenial. Milenial juga gini. Gue sejenis apa sih? Kenapa mesti disebut-sebut milenial itu? Lo ngerti nggak? Kayak, creepy. Terus abis itu ada lagi yang gini. Iya, kita mau mengumpulkan Gen Z ini untuk bisa tergabung dalam sebuah komunitas sehingga mereka bisa mencapai financial freedom. Wait a minute. Gen Z nggak mau financial freedom, Bapak, Ibu. Mereka, correct me if I'm wrong ya guys, kalau kalian ada yang Gen Z. Mereka mikirnya cuman gini ya, kerjaan gue udah berat banget, rumah gue jauh, gue berangkat ke kantor pagi banget, sampai kantor, gue punya pressure, gue punya peer pressure dari sekeliling gue punya pressure dari sosial media, boleh nggak, jangan ditambah pressure lagi, gue punya kewajiban untuk punya rumah. Satu. Yang kedua, biaya hidup tuh besar loh, karena gue masih muda nih, gue masih pengen nonton konser. Gue masih pengen beli sneaker warna-warni, kelap-kelip. Bener, ya, gue masih pengen punya lipstick 1000 pieces. Iya bener. Ya, boleh pelan-pelan nggak ngasih taunya? Jangan gue dikasih propaganda harus ada financial freedom. Itu pressure loh buat gue. Ya, gue bayar pay later gue aja belum beres nih kemarin. You know, kan maksud gue jangan digituin gitu, karena memang mereka beda dengan millennials atau dengan Gen X. Wow, kayak ketampar ya. Ternyata most of us itu masih membuat keputusan sepihak untuk mereka. Exactly. Sementara merekanya jadi kayak, ya maksud gue gini ya, kita sebagai millennial, sebagai Gen X, sebagai boomer, strawberry generation, lemah banget sih.
ya gimana? Emang merekanya hidup di zaman yang udah pressure-nya gede banget. Nggak heran kalau mereka jadi lemah gitu. Nah sekarang tinggal caranya kita jangan di pressure lagi. Oke. Nyambung, Iwet, gue kemarin mendengarkan podcastnya Oprah sama seorang ahli financial yang bikin buku. Ini adalah I forgot the name. Ini adalah kali kedua dia hadir di podcast Oprah. Dia menulis buku, itu buku anak-anak. Jadi, How to Teach Finance kepada anak-anak. Konten tersebut viral banget, diundang untuk sesi 2-nya, inline dengan isu yang sekarang untuk generasi Z. Jadi dia memberikan practical financial tips gitu. Salah satu yang juga dibahas, isu pembukanya adalah rupanya Gen Z sekarang itu merasa, Iwet, ini di Amerika ya, karena surveinya, ilmunya di Amerika tentunya. Tapi kan siapa tahu bisa kita aplikasikan di kita yang di sini. Di mereka, survei mereka bilang Gen Z-nya itu udah merasa buang-buang uang untuk bayar biaya pendidikan, Wet. Oke. Student debt-nya itu nggak tuntas-tuntas, membebani. Sementara mereka merasa yang diajarin di sekolah, udahlah sekolah lama, bayar mahal, ada utang, yang diajarin di sekolah kagak kepake di dunia pekerjaan. Yang dicari di dunia pekerjaan sekarang bisa diadaptasi melalui teknologi. Jadi mereka merasa, gue udah nggak mau buang 4 tahun waktu gue, uang gue untuk sekolah gitu. Itu. Nah, yang gue suka adalah cara sang narasumber addressing pertanyaan dan isu dari Oprah itu. Ya. Menanggapinya gimana? Mengomentarinya gimana dan bagaimana dia memberikan saran. Oke, menarik nih. Nah, gue jadi oke, berarti itu maksudnya, Iwet. Cara dia menanggapi itu gini. Dan Oprah juga gitu ya. We get it bahwa kita ini generasi boomers. Hidup kita sama kalian itu berbeda. It is unfair for us to dictate you guys bahwa lo harus tetap kuliah. Di zaman kita, dia bilang gitu, bisa membayar student loan itu 10-15 tahun. Mungkin di zaman lo enggak. Dan lo merasa bahwa student loan yang mesti ditanggung 10-15 tahun nggak kepake ilmunya. Buat apa? Gitu. Tapi baru dia kasih masukan, Iwet. Tapi sebetulnya kuliah itu bukan cuma dapat ilmunya, tapi dia itu menempa kerangka berpikir, critical analysis thinking, critical thinking sama analytical thinking. Yes, networking, all the good thing in life. Dia bilang gitu. Verb ing. Ari king. Gitu, dia bilang, gue suka gitu. Oke, dia bilang. Jadi, kalau kita boleh saran, gue masih tetap akan bilang, pendidikan, college is still important. Terus, bicara mengenai rumah lagi ya, Iwet ya. Iya. Surveinya nih ya, di Amerika itu, orang itu mampu beli rumah umur berapa, Wet? 56 sekarang, survei terbaru. 56 mereka baru mampu beli rumah. Terus dia bilang gini, ambil bercanda, 56 ya, kalau lu pinjaman ke bank 10 tahun, lu tuh baru lunas rumah lu umur 70. Lu yakin lu masih bisa making money sampai umur 70? It doesn't make sense. No wonder buat mereka punya rumah udah nggak penting. Terus ada Sofia bilang gini, tapi untuk mengelola financial dengan betul itu tetap harus diinfoin juga ke Gen Z. Setuju, penting, harus. Kita nggak bilang jangan, kita nggak bilang bahwa lu jangan beli rumah. Bukan itu message-nya. Bukan kita bilang bahwa kejarlah financial freedom. Lu nggak perlu mengejar financial freedom. Bukan itu message-nya. Cara ngomongnya yang mesti diatur supaya mereka lebih kena. Karena buat mereka pemahaman mereka kayak enggak sih.
beli rumah tuh nggak masuk akal. Kayak tadi di Amerika dibilang bahwa orang ternyata baru bisa beli rumah tuh kalau di Amerika umur 56. 56 tuh jauh banget loh. Gue Jauh juga banget nyampe. loh. Makanya, dan maksud gue ini juga akan berhubungan sama social pressure, family pressure. Kan kadang-kadang suka gitu ya, kayak dikumpul keluarga terus, kamu masih tinggal sama papa sama mama. Kapan mau beli rumah? Ya Allah, malih. And now, kalau berdasarkan podcast itu ya, a lot of Americans, young Americans masih tinggal sama orang tuanya karena karena ekonomi mandiri itu semakin tidak terjangkau. Zamannya udah berubah, itu sih sebenarnya. Jadi makanya penting gitu ya, kayak di tim strategic thinking, strategic planner di semua perusahaan. Menurut gue Gen Z itu setiap generasi itu harus ada di situ. So you understand the market from the market point of view. Iya nggak? Karena kalau misalnya lu cuman oke, ini jagoan-jagoannya boomers, jagoan-jagoannya milenial, jagoan-jagoannya X. Do they really understand? Sama gue satu lagi ya, orang-orang strategik, kalau mereka nggak bergaul, menurut gue pecat aja loh. Terutama untuk consumer ya. They need to understand market, tapi lo nggak bergaul tuh kayak, halo, gimana caranya lo tahu market kayak apa? Lo cuma baca riset desk. Lo tahu emang riset itu dikerjain kayak gimana? Riset terbaik itu adalah ketika lo ngobrol sama orang, bukan lo baca laporan. No. And I'm sorry ya. Tadi kan ada yang bilang ini, nggak juga kok gitu. Di Amerika banyak yang begitu udah selesai kuliah tinggal sendiri. Coba dengarkan podcastnya dan baca dan selami researchnya. Karena petikan informasi yang saya bagikan tadi itu dari podcast. Dan gue tuh lebih percaya ya kalau research gitu ke negara luar. Karena buat aku, kita mah bagian research itu agak masih kalah deh. Jauh banget masih soal itu. Itu. So itu sih, gue kemarin tersadar gitu waktu anak-anak ngobrol gitu. Terus Hana tuh kan Gen Z ya, Terus ada Rachel tuh juga Gen Z gitu. Terus gue cuman gini, mereka pas ngeliat itu segini, wanjay, diketawain, Bo. Terus gue gini, kok kamu ketawa sih? Kak, kita nggak kayak gitu. We don't want that, we don't need that. Sembawati diem gitu. Iya ya, bener juga sih. Terus mereka kayak, ini dibikinnya sama boomers nih pasti nih. I was like, wow, Sembawati iya lagi. Tapi ya, itu juga sebuah pembelajaran buat kita ya. Makanya gue tuh juga belajar gitu ya, Iwat ya. Maksudnya gini, kan kayak di kantor kita tuh kan isinya milenial sama Z ya. Gue belajar sekarang nanya, kalian maunya apa? Karena banyak tuh yang kayak hal sederhana gitu. Gue gitu ya. Kita kan abis kerja bareng nih, Say. Duduk makan. Gue kan pengen dong spending time sama mereka gitu. Mereka nggak mau, Bo. Jadi gue nanya, kalian pengennya apa? Aku pengen pulang, Kak. Aku pengen rebahan. Oh ya udah deh, pulang aja kalau gitu. Iya ya, Kak. Oke. Aku pengen pulang, Kak. Pacar aku udah nungguin. Oke. Dah. Ya. They have their own needs. Kan tamu kita kan yang terakhir di Duet With juga kan antar generasi itu dari boomers, millennial sama Gen Z. Kan dia bilang, hargai keinginan kita. Kita juga manusia loh. Kita punya keinginan. Kita punya kebutuhan sendiri. Tolong dihargai. Gitu. So, this is a call to action untuk kita untuk lebih bisa mendengarkan dan bertanya sebelum kita mengambil keputusan apa-apa mengenai Gen Z. Kemarin gue habis review tim. Ini kan lagi masanya bulan-bulan ini bulan-bulan review kan. Terus ada satu tim Gen Z itu ditemenin sama headnya. Terus gue review, gue ngedengerin mereka ngobrol, terus gue nanya gitu.
kita membiasakan kalau di kantor gue 360, jadi selalu mereka juga bisa kasih review buat kitanya. Jadi bukan cuma satu arah gitu ke mereka, lo harusnya gini 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 gini. Itu yang gue tanya gitu, dan gue paling takut ya, Bo, karena kan kalau di sosial media tuh selalu Gen Z nggak tahan kerja karena directionnya nggak clear. Karena cuman dijeblosin, abis itu mereka nggak dituntun, mereka kebablasan, begitu kebablasan dimarahin. Gue tanya gitu, so what do you need? Clear direction. Lo udah mendapatkan itu belum? Udah, dia bilang gitu. Terus udah gitu, apalagi? Gue itu craving untuk belajar. So did you learn something new? Iya. Kayak gitu. Jadi maksud gue, always ask. Cuma gue juga ngerasa satu gini, kadang-kadang atasan-atasan itu karena udah kebelebekan juga dengan tugasnya, dengan kewajiban, dengan KPI dan objektifnya, mereka jadi nggak punya waktu untuk itu. Padahal itu butuh banget sebenarnya. Kalau jargon di kita waktu kita belajar itu, people need coaching, not telling. True. Kantor tapi namanya telling ya? Kan gue storytelling, bukan telling untuk suruh ngapain, beda. Oke, jangan judes dong. Udah 1 juta likes tuh, bilang makasih dulu deh. Kamsian Ali. Makasih ya, hebat banget pada jempolnya. Keren deh lo pada. Enggak, Wet. Ada yang udah pada beli itu alat di TikTok Shop. Iya, tahu gue, ya Allah. Ada lagi. Dukungannya pakai modal loh, say itu. Emang itu nggak digerakin pakai tangannya tuh? Enggak, si alat itu. Kayaknya ya, gue juga belum beli sih. Karena kan nggak bisa gue pakai di sini di gue sambil live. Kayaknya itu dia ada baterainya deh. Jadi dia kayak ada motorik kayak gitu. Banyak ya pertanyaan lu ya. Lu tuh Gen X banget, tau gak lo? Kalau Gen Z mah cuma dibilangin gini, ada alat buat ngetap. Dia research sendiri. Lu tuh sama kayak geng duet yang gini. Kita cerita, ini rekomendasi buku, Kak, minta linknya dong, bukunya apa, gitu. Atau gini, bisa nonton ya, duet di Reuploader, Kak, bagi linknya dong. Kok gini, padahal kan tinggal di search juga nongol ya, Beb. Tinggal di search nongol loh. Gini, kita ngomongin, Kak, restoran Natrabu yang di Sabang itu bagi alamatnya dong. Beb, di Google juga keluar loh. Moza tuh hadir. Minta link, minta review. Bye. Cari dewe. Aduh. Ada yang gini. Ini by far adalah request terlucu yang pernah gue dapat. Ngomongin ini ya. Rata-rata tuh gini. Kak, tolong ceritain dong di DM ya. Ceritain dong aroma baunya kayak apa, wanginya. Gue copy paste dari TikTok Shop, gue kirim. Ada yang gini, ini terlucu. Kak, boleh diceritain nggak wanginya kayak apa? Gue copy paste dari TikTok Shop, screen capture, gue kirim. Boleh pakai suara nggak? Kirim voice note. Aku pengen kayak didengerin, kayak didongengin gitu. Gue gini, lu repot. Minyak weng-weng harga 200 rebana, gue harus VO gitu, kayak penyiar radio. Joie de vivre, kolaborasi saya. Top notes-nya adalah, Mali, lu cuman kalau kangen sama suara gue aja, mendingan kita pacaran, lu sleep call sama gue tiap malam. Kalau gue cuma mau jadi white noise kalau mau bobo. Pakai voice note Om Dave yang panjang kayak didongeng. Request, lu pikir gue AI? Ada promnya. Judes kan, makanya jangan mancing-mancing lu pada. Oke, jam 8 saya harus kembali kepada deck saya lagi. Hey, Wet. Ya. Dasari dengan doa. Sebelum deck, doa. Oke. Terima kasih buat diingatkannya, pengingatnya. Makasih ya, Kamsian Ali. Gue juga udah janjian sama orang rambut, gue mau ngeblow, gue ada event jam 10. Event apa lo hari ini? Ada undangan, sosialita namanya juga. Apalagi sih kegiatan gue. Dadah. Bentar.
jangan lupa weekend ini akan ada garage sale di Gedung Medco Ampera. Datang Sekarang emang udah Jumat. Jumat hari ini. Wow, berarti kita ketemu Senin ya. Ya, Maklum nggak punya pacar, nggak tahu weekend sama weekday. Bye.